Yang siap terima firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Terima kasih buat tim Excellent Worshipper. Berikan tepuk tangan buat mereka yang sudah memberikan waktu mereka latihan dengan semangat dan luar biasa. Nah, mungkin gorden yang sebelah sini buka aja, sehingga mungkin ada yang jemaat terlambat bisa nanti duduk sebelah situ. Ya. Nah, saudara yang saya kasihi, hari ini tema kita adalah sedikit lagi engkau menang. Saya sangat mengimani tema ini menjadi tema yang sangat memberkati engkau malam ini, sehingga engkau tidak akan mundur dari kepercayaanmu. Engkau tidak akan mundur dari imanmu. Karena sering sekali masalah yang kita alami membuat mundur iman kita. Membuat kita mulai malas berdoa, malas ibadah, malas berbuat baik, malas bekerja, malas melakukan yang Tuhan suruh. Karena kita berpikir gak ada gunanya, hidupku masih begini terus. Justru di saat saudara sedang mengalami pencobaan, itu adalah saudara melakukan kehendak Allah. Hari ini kita diberkati dengan Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Mari sama kita baca di depan 1-2. Ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Cubit sebelahnya baca kuat-kuat. Karena dia saya ajak baca dia termenung karena masalahnya berat kali hidup ini Tuhan. Untunglah saudara datang ya, supaya jangan lompat dari lantai 4. Ya untunglah datang saudara ya. Bilang sebelahnya jangan pernah lompat, bilang. Ya maksudnya dari lantai tinggi jangan saudara ya. Aku berdoa bertahan kalian ya. Bertahanlah. Semuanya itu ada jalan keluarnya. Apa yang terjadi beberapa hari yang lalu itu menjadi contoh bagimu. Karena ada orang-orang yang stres, depresi, frustrasi. Saya tidak mau merendahkan dia karena pengalaman mau mati pun pernah ku alami. Karena masalah. Masalah yang berat ku alami, pernah keinginan lebih baik mati. Itu pernah ku alami. Jadi saya tidak mau merendahkan orang yang mati bunuh diri. Karena pengalaman saya pun pernah seperti itu. Mungkin juga beberapa wajah-wajah yang pernah gagal mati. Sebenarnya sudah ingin mati. Tapi karena Tuhan masih mengasihimu, engkau masih hidup. Amin. Tuhan masih sayang samamu. Ya, hidupmu belum berakhir. Saudara, kita baca sama ayat 35 sampai 39, 1, 2. Ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Itu 37. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ayat ini ditujukan kepada jemaat yang sedang menderita. Next, selanjutnya. Sedang menderita, sedang kelelahan dan hampir menyerah. Mereka sudah percaya Tuhan Yesus. Sudah melayani Tuhan Yesus. Bahkan mereka sudah bertahan sekian lama, sekian bulan, sekian tahun. Tetapi janji Tuhan belum terjadi bagi mereka. Penulis Ibrani berkata yang kamu perlukan sekarang bukan berhenti. Tetapi ketekunan. Saat doamu belum dijawab, yang Tuhan butuhkan apa? Ketekunan. Saudara, itu yang dibutuhkan Tuhan, bukan berhenti berdoa, bertekun berdoa, bukan berhenti beribadah, bertekun beribadah, bukan berhenti berbuat baik, bertekun berbuat baik. Camkan di hatimu, apabila doamu belum dijawab Tuhan, yang Tuhan inginkan dalam posisi itu adalah engkau bertekun. Saudara, karena janji Tuhan sering datang setelah ketekunan, bukan sebelum ketekunan. Ingat,
Setelah saudara punya pencobaan, saudara punya masalah, punya penderitaan tahunan tidak dijawab Tuhan, justru di fase itu jangan berhenti. Justru yang Tuhan inginkan di fase penderitaanmu, di fase persoalanmu, engkau bertekun berdoa, engkau bertekun beribadah. Ingat, setelah engkau bertekun, baru Tuhan jawab. Katakan sama-sama, setelah saya bertekun, baru Tuhan jawab. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, bertekunlah saat engkau menderita. Bilang sama dia, jangan berhenti berdoa. Ya, amin. Jangan berhenti. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti beriman. Itu yang diinginkan iblis, supaya engkau tidak berdoa lagi, supaya engkau tidak berharap lagi, supaya engkau tidak punya mimpi yang besar lagi. Supaya engkau meyakini bahwa masalah itu membuat engkau kalah. Masalah itu menjadi hari terakhirmu. Masalah itu menjadi kutukan bagimu. Itu yang mau iblis. Supaya ketika ada masalah engkau tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tidak lagi berdoa. Tidak lagi beribadah. Tidak lagi dekat kepada Tuhan. Itu yang mau iblis. Dalam Yohanes dikatakan bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dicurinya nomor 1? Imanmu dicurinya. Apa yang dicurinya? Pengharapanmu yang dicurinya. Apa yang dicurinya? Kasih yang ada dalammu dicurinya. Supaya yang ada di hatimu kebencian. Apa yang dicurinya? Semangatmu. Apa yang dicurinya? Harapanmu. Supaya engkau tidak punya pengharapan. Ingat titik kekalahan seseorang. Saat engkau kehilangan pengharapan. Selagi engkau masih ada pengharapan, ada kekuatan Tuhan. Aku berdoa setiap saudara bertekun di saat ada pencobaan. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, ketekunan membawamu sampai pada janji Tuhan. Itu yang pertama. Bahwa Ibrani 10 ayat yang ke-36 menegaskan urutannya, melakukan kehendak Allah, bertekun, baru memperoleh janji. Banyak orang gagal bukan karena Tuhan tidak menjawab, tetapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kalau kita buat urutannya, ada pencobaan, ada penderitaan, engkau bertekun beriman, bertekun berdoa, bertekun mencari Tuhan, baru engkau memperoleh janji Tuhan. Perhatikan, itu poin daripada khotbah hari ini. Jadi ketika engkau ada persoalan, ada pencobaan, ada penderitaan, ada tekanan, bahkan engkau yang di YouTube mungkin lagi sakit, berat, atau mungkin engkau lagi stres, lagi depresi, lagi punya persoalan keuangan, persoalan hubungan, masalah hidupmu 1001. Saya hanya percaya semua orang hidup pasti punya masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Kalau ada di ruangan yang berkata, Pak Pendeta doakan aku supaya tidak punya masalah, sama-sama kita mendoakan dia supaya pulang ke rumah Bapa di sorga. Bilang sebelahnya, hanya orang mati yang tidak punya masalah. Tanya sebelahnya, apakah kau punya masalah? Bilang sama dia, tandanya kau masih hidup. Ya? Nah saya mau tanya, ketika engkau punya masalah berat, tekanan yang berat, penderitaan yang berat. Saya coba baca Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya diberkati dengan dari kitab Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5, Alkitab Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, 1 Petrus 1 ayat yang ke-15, 16, 17, semuanya bicara masalah ketekunan. Maka dikatakan, bukankah kamu telah, Yakobus 1 Bang, Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berarti saat ada pencobaan, saat ada masalah, saat ada penderitaan, responmu dikatakan Alkitab berbahagia. Bilang sebelumnya, berbahagialah kau punya persoalan.
Kurang ikhlas kau bilangnya. Kan bukan saya yang bilang, ayat itu yang berkata, ya, berbahagialah engkau punya persoalan. Asal engkau jangan cari persoalan. Betul? Jangan cari masalah. Berbahagialah. Ayat yang ketiga dikatakan. Kenapa dibilang Tuhan berbahagia? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ujian iman menghasilkan apa? Ketekunan. Perhatikan baik. Tuhan memaui saudara dan saya supaya lewat masalah itu semakin bertekun. Ayat yang dikatakan. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sampai masalah itu membuat engkau semakin bertekun. Amin. Halo. Sampai masalah penderitaan itu membuat engkau semakin bertekun mencari Tuhan. Bertekun ikut Tuhan. Ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang. Kalau saya sudah bertekun, maka saya semakin matang. Semakin apa dikatakan? Sempurna. Semakin apa dikatakan? Tidak kekurangan suatu apapun. Saya mengalami betul tantangan berat dalam hidup saya. Saya bersyukur saya tidak menyerah dalam pernikahan saya. Jujurnya saya pernah menyerah. Pernah saya mau berhenti. Karena persoalan pernikahan. Karena penderitaan dalam pernikahan. Maka saya bilang samamu anak-anakku. Kalau engkau tidak siap menderita jangan menikah. Halo. Kalau engkau tidak siap menderita jangan menikah. Bilang sebelahnya menikah itu banyak penderitaannya. Lihat aja wajah-wajah menikah, wajah-wajah muda menderita. Lihat, itulah perwakilannya saudara. Siapa bilang pernikahan banyak enak-enaknya? Itu hoax. Hoax yang berkata, kalau kita menikah nanti kau dek, ku temani terus. Gak ku izinkan kau digigit nyamuk dek. Pokoknya kalau aku menikah sama kau, ku lindungi kau. Ku jaga. Kurawat, kuperhatikan. Itu hoax. Terlalu banyak gombal. Realitanya pernikahan itu banyak konflik. Banyak benturan, banyak perbedaan. Tetapi kalau engkau dalam Tuhan, benturan itu mendewasakan engkau. Benturan itu membentuk engkau. Dan setelah engkau dibentuk lewat benturan itu, kau semakin matang, makin dewasa. Ya seperti Bapak bukan sempurna, tapi gak mau bertengkar lagi sampai Yesus datang. Amin. Bilang sebelahnya, so sweet. Enak toh kalau kalian pacaran tidak bertengkar. Sangat bagus. Tapi penting juga sekali setahun. Kalau kau bertengkar sekali seminggu, itu tandanya kau bukan dari Tuhan. Ya, pasti itu deh. Kalau kau punya pacar bertengkar sekali seminggu, dia bukan dari Tuhan. Jangan teruskan. Ketika kau pacaran sekali seminggu, bertengkar, maka setelah menikah, setiap hari kau bertengkar. Setiap hari. Pasti itu. Itu udah gambaran umumnya, pacaran kau bertengkar sekali seminggu, masuk pernikahan tiap hari. Engkau akan bertengkar. Tapi pertengkaran sesekali penting untuk mengenal karakter. Betul? Ya, mengenal seseorang saat marah. Betul? Mengenal. Oleh karena itu saya sangat berharap. Saudara, bahwa pencobaan, penderitaan yang kau alami itu, supaya engkau bertekun. Sama-sama katakan, semua penderitaan yang kualami, satu dua ya, yang punya tangan ginikan ke hati, satu dua ya. Semua penderitaan yang kualami, Tuhan mau supaya saya bertekun. Tangannya begini, ya ulangi ya. Semua penderitaan yang kualami, supaya saya bertekun. Supaya saya semakin matang. Supaya saya disempurnakan.
supaya saya tidak kekurangan apapun. Bilang sebelahnya, peluk penderitaanmu. Berdamai dengan penderitaanmu. Amin. Aku berdoa setiap saudara pada malam ini, semakin engkau bertekun, ya, semakin engkau memperoleh janji Tuhan. Hanya orang-orang yang bertekun memperoleh janji Tuhan. Aku berdoa setiap saudara tidak satupun yang mundur imanmu. Tidak satupun di antaramu yang meninggalkan kebiasaan baikmu. Tidak satupun di antaramu yang meninggalkan pelayanan. Sejujurnya saya pernah ingin meninggalkan pengembalaan gereja ini. Tapi Tuhan pegang tangan saya. Saat engkau lemah, Tuhan turun tangan. Saya pernah ingin meninggalkan pelayanan. Saya pernah ingin menutup gereja ini. Tapi saya tahu, di saat saya di titik terendah, saya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Aku berdoa setiap saudara adalah orang-orang yang tidak mundur dari iman. Pegang bahwa semua pencobaan yang kau alami itu hanyalah ujian iman. Karena Tuhan mengasihimu, anak yang dikasihi Allah diberi Tuhan ganjaran. Ganjaran itu adalah untuk engkau naik level. Ganjaran itu untuk membentuk engkau. Ganjaran itu supaya engkau menemukan rencana-rencana Tuhan. Makanya Tuhan bilang berbahagialah engkau dalam penderitaan. Karena kalau engkau bertekun, maka engkau akan menerima janji Tuhan. Hanya orang yang bertekun yang menerima janji Tuhan. Orang dunia ini pun tahu, hanya orang yang bertekun yang sukses. Orang dunia pun tahu. Demikian Alkitab jauh lebih jelas. Hanya orang yang tidak mundur dari iman. Maka Tuhan bicara kepada umat Tuhan. Supaya jangan mundur ketika engkau menderita, ketika engkau susah, ketika engkau mengalami tantangan. Jangan lepaskan imanmu, jangan lepaskan keyakinanmu. Saudara, dalam Alkitab banyak kemenangan terjadi setelah proses yang penting. Yang proses yang panjang. Kita lihat di Alkitab contohnya adalah Naaman sembuh setelah celupan yang ketujuh. Next berikutnya. Naaman dikatakan sembuh setelah celupan yang ketujuh. Tembok Yeriko, saudara, next berikutnya. Tembok Yeriko runtuh setelah putaran terakhir. Hari pertama sampai hari ke-6 diputari tembok Yeriko 1 kali, betul? Selama 6 hari. Hari yang ke-7 diputar 7 kali. 7 tambah 6, 13 kali. Di putaran yang ke-13 mereka bersorak, Tuhan itu baik. Tuhan itu hebat, dahsyat. Mereka tiup sangkakala. Mereka bersorak. Di putaran yang terakhir, roboh, hancur tembok Yeriko itu. Tahukah saudara tebal tembok Yeriko itu 12 meter. Tebal. Batu bata palingan hanya berapa senti. Di tembok Yeriko itu orang bisa tinggal, termasuk Rahab perempuan sundal itu tinggal di atas yang menyelamatkan pengintai. Saudara, dengar, di putaran yang terakhir baru Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kenapa enggak langsung di putaran pertama, hari pertama tembok Yeriko runtuh? Kenapa tidak? Kenapa enggak hari yang ketiga? Kenapa enggak hari yang kelima? Tuhan tahu semuanya itu menguji iman orang Israel. Kenapa Naaman harus 7 kali celup? Kenapa enggak sekali celup sembuh? Toh airnya sama kok. Yang menyuruh pun hambanya daripada Nabi Elia. Saudara, hanya Nabi Elia, Imam Eli. Naaman. Elisa, iya, hambanya Elisa. Hamba Nabi Elisa. Kenapa enggak celupan kedua? Kenapa enggak celupan yang ketiga? Kenapa harus ke-7? Pasti Naaman berpikir dia seorang hebat. Seorang panglima yang hebat. Dia terhormat. Kenapa enggak harus yang pertama dia langsung sembuh? Kenapa harus yang ke-7?
Kenapa tembok Yeriko harus yang ke-13 kali putaran? Lihat Elia melihat hujan ketika hambanya disuruh melihat tanda-tanda hujan. Yang pertama dia nggak melihat, yang ke-7 itu pun yang dilihat oleh hambanya setelah tangan ada awan. Tapi lihat, semua indah pada waktunya. Mungkin diantaramu termasuk yang di YouTube berkata, Pak Pendeta, aku udah 5 tahun masalah ini. 10 tahun, 20 tahun aku dengan suamiku. Mungkin engkau berkata, aku sangat menderita. Mungkin engkau punya persoalan masalah kesehatan udah 5 tahun, 6 tahun belum sembuh-sembuh. Mungkin engkau juga masalah pribadimu, masalah keuangan, masalah usahamu tidak siap-siapnya. Saya hanya mau katakan kepadamu, engkau nggak bisa tahu kapan waktu Tuhan. Nggak bisa kau tahu kapan waktu Tuhan. Dan tidak bisa kau tahu cara Tuhan. Karena caramu dengan cara Tuhan sejauh langit dan bumi. Engkau tidak bisa mendikte Tuhan kapan dia akan menolong engkau. Caranya bagaimana? Tapi yang Tuhan bilang, saat engkau bertekun, saat engkau tetap percaya, saat engkau tidak melepaskan janji Tuhan. Kalau engkau hidup dengan janji Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan akan memperlihatkan rencananya bagimu. Saya berdoa setiap saudara pada malam ini, bertahanlah dalam penderitaan. Yakobus 1 ayat 12 katakan, bertahanlah dalam kesusahanmu. Bertahanlah dalam pencobaan. Itu ada lagu yang berkatakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tepuk pundak sebelahmu, bertahan ya. Bilang sebelahnya, bertahan. Bilang ke dia, jangan lompat ya. Bertahan, amin. Jangan lompat dari gedung tinggi, jangan lompat dari gunung yang tinggi. Bertahan, amin. Bisa kita nyanyikan lagu itu supaya saudara bertahan? Coba ambil slide-nya dulu. Ketinggian atau kerendahan? Dari Gunung Sinabung diambil ya. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tepuk dadamu, amin. Ku kan bertahan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Imanmu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun
tergoyahkan karena Yesus selalu. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Musik jalan terus. Saudara, Abraham menunggu janji anak puluhan tahun. Tahu umurnya berapa? Hampir 100 bahkan. Sarah 75 tahun. Saudara tahu, dia menunggunya lama. Ketika Tuhan bicara, itu masih usia 75. Dia dapatkan di usia yang ke-100. Menunggu cukup puluhan tahun. Lama sekali. Saudara, Yusuf menderita sebelum jadi penguasa. Berapa tahun dia di penjara? 13 tahun. Dia gak pernah berpikir tahun ke-13, oh tahun ke-13, oh baru 6 tahun, oh 7 tahun lagi, oh baru tahun 10, oh 3 tahun lagi. No, dia gak tahu. Dia gak tahu. Kapan Daud jadi raja pengganti Saul? Dia gak tahu. Yang dia tahu, dia hanya bertekun mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dia hanya bertekun, dia gak tahu kapan. Atau bahkan dia tidak tahu bahwa dia akan pengganti Raja Saul. Dia gak tahu. Saya pun gak tahu bahwa gereja ini akan seperti ini perkembangannya. Saya gak tahu. Saya pun gak tahu. Yang ku tahu pada waktu itu gereja ini pernah mau tutup. Yang ku tahu pada waktu itu pernikahanku pernah mau cerai. Yang ku tahu pada waktu itu aku pernah mau putus asa dan mau mengakhiri hidup. Gak ada artinya hidup. Sampai seperti itunya ditaruhkan iblis dalam pikiran saya. Yang ku tahu artinya sepertinya gak ada artinya juga punya anak. Karena anak saya melawan waktu itu. Tahukah saudara, ketika engkau dalam posisi menderita sekian tahun, yang Tuhan inginkan adalah engkau semakin bertekun berdoa, bertekun baca Alkitab, bertekun beribadah seperti ini. Sehingga di hatimu ketika ada pencobaan, ada penderitaan, ada doamu yang belum dijawab, ada doamu yang belum engkau dapatkan, jangan mundur kepercayaanmu. Jangan mundur imanmu, bertahanlah dalam penderitaanmu, bertahanlah dalam kesusahanmu. Ingat, ada Tuhan yang senantiasa berkata, kalau engkau bertahan, di depan ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Tuhan sediakan kemenangan di depanmu. Tidak ada orang tua yang kepingin lihat anaknya terus susah, terus susah. Ingat, semua masalahmu ada masanya. Semua masalahmu ada kadaluarsanya. Tapi kasih Tuhan tetap abadi selama-lamanya. Saya mengajak setiap saudara, bertahanlah dalam kesusahanmu. Kalau aku ingin memasuki masalahmu, aku tahu masalahmu berat. Yang ada kau lihat tembok. Seperti mungkin saudara lihat bagaimana Yusuf di penjara yang dilihatnya hanya tembok. Seperti Daniel yang dilihatnya hanya adalah gua singa. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang dilihatnya hanya api. Tapi lihat, Tuhan tidak biarkan api itu membakar mereka. Tuhan tidak biarkan singa itu memakan mereka. Tuhan tidak biarkan Goliat mengalahkan Daud. Saya mau ajak semua saudara, apapun kesusahanmu. Ayub kehilangan sebelum mengalami banyak kehilangan harta, kehilangan anak-anak 10 orang, kehilangan sahabat, istrinya merendahkan imannya, sakit penyakit di kulitnya.
Saya hanya mau katakan seberat apa penderitaanmu. Aku hanya berkata kepadamu, kalau engkau bertekun, Tuhan akan menuntun jalan kehidupan bagi saudara. Aku berdoa setiap saudara tetap bertekun dalam Tuhan. Bertekun dalam Tuhan. Jangan tanya ke saya, Pak Pendeta sampai kapan penderitaan ini? Pak Pendeta bagaimana Tuhan menolong saya? Jangan tanya waktu. Tidak ada waktu yang bisa dijawab siapapun. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan semua indah pada waktunya. Yang Tuhan kepingin adalah engkau tetap bertekun. Sama dengan peristiwa ada seorang pelari di Amerika ketika berenang. Ketika dia berenang. Kemudian di dalam proses berenang itu si wanita ini yang berenang di lautan bebas melihat ada awan yang gelap. Kemudian ketika dia awan gelap, dia bilang kepada pendamping sebelahnya, aku udah gak kuat, aku udah gak tahan. Ternyata setelah awan gelap itu hilang, setelah dia menyerah, dia melihat jaraknya dari sini hanya ke rumah sana, depan, gereja anak sana. Hanya lebih kurang gak sampai 100 meter. Kemudian dia menyesal, kenapa aku menyerah? Tapi mungkin pada waktu dia lihat awan gelap, dia udah capek sekali. Dia sudah merasa gak mampu. Mau tenggelam, mau mati, dia gak sanggup lagi. Yang di sebelahnya berkata, ayo kau dekat lagi. Ayo kau bisa. Aku gak kuat. Setelah awan itu terangkat dan dia duluan menyerah, dia melihat ternyata garis finishnya udah gak sampai 100 meter. Dia menyesalnya bukan main. Saya hanya katakan jangan menyerah dengan masalahmu. Jangan menyerah dengan penderitaanmu. Jangan menyerah dengan kesusahanmu. Engkau tidak butuh orang untuk berharap kepada masalahmu. Engkau hanya butuh bertekun dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatanmu. Saudara, Yakobus 1 ayat 12 katakan tadi sudah. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kalau engkau bertahan, Tuhan berkata, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Galatia 6 ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca 1-2 ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan jemu-jemu melayani Tuhan. Jangan jemu-jemu belajar. Jangan jemu-jemu berusaha. Jangan berhenti. Kalau engkau berhenti, engkau tidak memperoleh kemenangan itu. Maka tema yang kuambil, sedikit lagi engkau menang. Itu bukan bicara besok engkau akan menang, seminggu lagi engkau akan menang, bulan depan kau akan menang, tahun depan akan menang. Tidak, sedikit lagi itu bicara ada kepastian Tuhan menyertai engkau. Ada kepastian Tuhan bahwa Tuhan menyediakan kemenangan di depanmu. Aku bersyukur pernikahanku bertahan di tengah krisis mau cerai di pengadilan. Aku bersyukur sekali. Maka kalau aku berdoa dan bernyanyi, ku kan bertahan di tengah pencobaan. Aku ingat itu. Aku hanya menangis, saya hanya menangis. Karena aku termasuk orang yang letih dalam pernikahan. Kalau aku juga ingat bagaimana pengembalaan gereja ini sempat mau tutup. Banyak yang sudah keluar, banyak yang berkata, nggak cocok di sini gereja. Saya sudah berpikir, ya sudahlah, banyak persoalan gereja, lebih baik tutup saja, ya sudah. Saya bisa kembali kerja sebagai dokter, lebih banyak duitnya. Dan tidak banyak masalah yang dihadapi. Jadi pendeta, jadi gembala, udah sedikit duitnya, banyak masalah dihadapi. Saya pakai logika saya. Mungkin ini caranya aku kembali ke dunia kedokteran saya. Uangnya banyak, sedikit masalah. Di gereja sedikit uang, banyak masalah. Otak waras manapun akan memilih ke sana. Tapi Tuhan bilang, waktunya akan tiba. Bertahan. Di tengah bertahan itu Tuhan beri kekuatan. Caranya bertahan bagaimana? Berdoa. Caranya kau bertahan bagaimana? Berdoa. Tekun berdoa. Saat engkau berdoa ada kekuatan Tuhan. Hanya itunya janji Tuhan. Berdoa, berdoa, berdoa. Tekun.
maka Tuhan kasih engkau apa yang Tuhan telah sediakan. Ternyata Tuhan sediakan pelayanan seperti ini. Bahkan sosial media sampai kemana-mana. Berbagai provinsi sudah mengundang saya. Berbagai orang yang sudah datang ke saya untuk minta doa, minta konseling, minta nasihat. Siapa saya? Saya hanya tahu waktu itu saya sudah pernah mau menyerah. Tuhan tolong, aku hanya berkata kepadamu, anak-anakku, bapak ibu yang saya kasihi, jangan menyerah. Apapun yang sedang kau pikirkan persoalanmu, masalah orang tuamu, masalah engkau mungkin anak angkat. Karena yang saya tangani ada beberapa orang anak angkat yang merasa hidupnya tidak layak menjadi hidup setelah dia diketahui menjadi anak angkat. Saya katakan, atau ayah ibumu yang bercerai, atau situasi hubunganmu yang tidak baik-baik saja. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Semua yang kau alami itu adalah seizin Tuhan. Tuhan punya rencana. Kau punya Tuhan dan Dia Bapamu. Manusia bisa mengecewakan engkau. Ayah ibumu bisa meninggalkan engkau. Orang tuamu bisa melupakan engkau. Tapi Bapa di sorga sudah berkata, oleh darah anakku engkau telah ditebus. Oleh darah Tuhan Yesus engkau telah ditebus. Dan engkau menjadi anaknya. Jadi kalau engkau menderita dan susah, Bapa yang bertanggung jawab menolong engkau. Saudara, yang dikatakan poin kedua, Tuhan sudah menyediakan kemenangan di depanmu. Sama-sama katakan, Tuhan sudah menyediakan kemenangan di depanku. 1, 2 ya. Tuhan sudah menyediakan kemenangan di depanku. Ibrani 10 ayat 37 dikatakan, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Dia menguatkan umat Israel supaya tetap bertekun dalam iman, percaya kepada Tuhan, jangan mundur iman bahwa Tuhan pasti datang. Paling tidak engkau percaya kalau engkau meninggal punya rumah di rumah Bapa di sorga. Amin. Itu enaknya kita jadi anak Tuhan. Ada jaminan bahwa engkau sudah punya rumah di rumah Bapa di sorga. Dan ada kepastian bahwa Dia akan datang yang kedua kali. Tapi Dia mau, saudara, yang diinginkan Tuhan adalah supaya engkau memperoleh janji Tuhan. Lihat orang Israel ketika dipanggil dari tanah Mesir, perbudakan dosa, perbudakan banyak kesusahan, penderitaan di Mesir. Tuhan berjanji memanggil mereka ke tanah Kanaan. Berapa orangkah yang sampai ke sini? Yosua dan Kaleb, hanya 2 orang. Kenapa yang 2 ini beriman, pegang janji Tuhan. Selebihnya gugur di padang gurun. Yang berangkat dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Di perjalanan mereka melakukan sungut-sungut. Pesanku sama saudara, jauhkan sungut-sungut dalam hidupmu. Bersungut-sungut itu mengundang roh kematian dalam hidupmu. 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Karena orang Israel bersungut-sungut, maka roh kematian datang pada dia. Apabila engkau bersungut-sungut dalam hidupmu karena engkau menderita, karena sakit penyakit, karena masalah, karena keuangan, karena engkau dikecewakan apapun. Kalau engkau bersungut-sungut, yang datang roh kematian bagimu. Tuhan paling tidak suka dengan sungut-sungut. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan malaikat maut, malaikat kematian. Pesanku sama saudara, apapun masalahmu jangan satu kata pun keluar sungut-sungut. Hadapi semua penderitaanmu dengan bersyukur. Ketika engkau bersyukur itu mendatangkan kuasa Tuhan. Ketika engkau bersyukur tandanya kau percaya. Ingat, orang yang bersyukur dia akan berbahagia. Orang yang bersyukur akan mendatangkan kuasa Tuhan. Orang yang bersyukur memuliakan nama Tuhan. Orang yang bersungut-sungut mempermalukan Tuhan. Karena bersungut-sungut artinya tidak percaya Tuhan menolong dia. Tidak percaya Tuhan sanggup mengubah dia. Itu orang bersungut-sungut. Dan orang yang bersungut-sungut akan cepat mati. Cepat sakit dan cepat mati. Aku berdoa sama saudara, jauhkan itu. Maka di padang gurun itu banyak yang bersungut-sungut, banyak mati. Melakukan dosa percabulan, banyak mati. Menyembah patung-patung berhala, banyak mati. Upah dosa adalah kematian dan maut. Aku berdoa setiap saudara, apapun penderitaanmu,
Aku sebagai pendeta Bapak Rohani di GBI Pelita ini, aku hanya berkata, bertahanlah. Sebab ada kemenangan di depanmu. Maka dikatakan adalah, perhatikan kalimatnya, sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Artinya kemenangan itu sudah dekat. Tuhan tidak berkata lama lagi, suatu hari nanti, mungkin nanti. Tetapi Tuhan berkata sedikit lagi. Itu melambangkan kepastian engkau menang. Sama-sama katakan, saya pasti menang. Bilang sebelahnya, engkau sedikit lagi menang. Atau mungkin beberapa di antaramu sudah menang. Amin. Beberapa masalah yang kau hadapi engkau sudah menang. Kalau engkau sudah menang satu masalah, akan datang masalah yang baru. Karena, atau ada di antaramu sudah gak mau lagi punya masalah? Bersama-sama kita doakan dia pulang ke rumah Bapa di surga. Mana tahu ada di antaramu, udah capek aku Pak Pendeta punya masalah. Tolonglah Pak Pendeta, sekali aja aku hidup tanpa masalah. Ya sudahlah, kita doakan. Hanya orang yang mati tidak punya masalah. Masalah itu adalah cara Tuhan membuat engkau sempurna. Membuat engkau matang. Membuat engkau bertekun kepada Tuhan. Ingat, kalau engkau tidak punya masalah, zona nyaman, engkau malas berdoa. Tapi saat engkau punya persoalan berat, engkau akan datang kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat engkau semakin lebih rendah hati. Saudara yang saya kasihi, sedikit lagi doamu dijawab Tuhan. Sedikit lagi keluargamu dipulihkan Tuhan. Sedikit lagi air matamu berubah jadi sukacita. Ratapanmu akan berubah menjadi tarian. Sedikit lagi pergumulanmu selesai. Saudara, saya ajak semua kita hari ini supaya setiap saudara bertekun. Ketika engkau bertekun, Tuhan sudah menyiapkan jalannya. Dan ketika engkau tetap berjalan, melangkah dan melangkah tanpa kau pikir kapan ini, kapan siap, kapan jawaban Tuhan. Tapi ketika engkau tetap melangkah, dan Tuhan akan memberikan engkau kemenangan. Percayalah saya katakan, janji Tuhan ya dan amin. Aku hanya berdoa sama saudara, jangan menyerah. Jangan menyerah tulang, amin. Jangan menyerah. Aku hanya berkata tetaplah berharap kepada Tuhan. Jauhilah sifat instan. Maunya habis makan cabai langsung pedas. Dan kalau bisa habis berdoa sekarang langsung dijawab Tuhan. Jangan mental instan. Kalau engkau mental instan, engkau tidak makin kuat. Tuhan mau engkau melatih imanmu, melatih keyakinanmu. Itu hanya ujian iman. Aku hanya berkata kepadamu, tekunlah berdoa. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Jangan undur hatimu melayan Tuhan. Jangan pula gara-gara kau ada cowokmu ikut Tuhan. Kau ikut Tuhan. Tiba-tiba cowokmu meninggalkanmu. Baru kau kecewa sama cowokmu. Dan kau bilang sama Tuhan, kalau kayak gitunya pelayan Tuhan, gak mau lagi aku ikut Tuhan. Dan Tuhannya kau salahkan, padahal cowokmu yang salah, meninggalkanmu. Jangan, justru engkau bertekun. Katakanlah namamu Siminar. Siminar sangat kecewa dengan si James. Karena si James meninggalkan Siminar. Si James pindah kepada si Wati. Sama-sama singer. Wati dan Siminar. Perhatikan baik, kalau pergi si James, Tuhan, kalau engkau bertekun Minar, dengar Minar. Bilang sebelahnya, dengar Minar. Bilang sebelahnya, dengar Minar. Kalau pergi si James, akan datang si James. Amin saudara. Kalau pergi si Mikael, akan datang si Mike. Maksudnya apa? Bule yang datang, saudara. Karena ada orang memanggil nama orang kan Faith, ditulis pahit. Maka ada orang berdoa, kami doakan si pahit ya Tuhan. Nah, padahal itu kan bahasanya Faith. Saya hanya mengatakan jangan menyerah. Saya sebagai orang yang pengalaman sudah hampir menyerah. Dan aku bersyukur di kamusku sekarang tidak ada kata menyerah. Karena aku tahu semuanya berujung kepada kemenangan. Aku berdoa semua yang di depan-depanku ini adalah orang-orang yang tidak pernah mundur dari Tuhan.
Orang-orang yang tidak pernah menyerah, orang-orang yang tidak pernah berhenti, orang-orang yang tetap giat bertekun dalam Tuhan. Dan aku percaya kalau engkau bertekun dalam Tuhan, engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan. Engkau akan melihat janji Tuhan padamu. Apapun yang kau doakan, apapun yang kau minta, apapun yang sedang kau gumulkan, yang Tuhan inginkan, engkau bertekun. Kalau engkau bertekun, Tuhan akan menuntun engkau kepada jalan Tuhan. Dan ketika engkau dituntun kepada jalan Tuhan, ingat jalan Tuhan enggak semua mudah. Enggak semua mudah. Tuhan yang memilih Daud, tapi jalannya enggak mudah. Dia harus mengalahkan Goliat. Betul? Dia harus mengalahkan Goliat. Tuhan yang memilih Abraham, tapi dia harus melewati ujian iman sekian lama, sampai 100 tahun dari dia dapat keturunan. Saudara, jalan Tuhan tidak mudah. Tapi jalan Tuhan, dia berkata, aku menyertai engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Dan kalau engkau berdoa, dalam Yesaya dikatakan, apabila engkau berdoa, engkau akan memperoleh kekuatan baru. Pada malam ini aku percaya ketika engkau didoakan, engkau akan memperoleh kekuatan baru. Bagaikan Raja Wali, semakin terbang tinggi, dan engkau semakin dipakai Tuhan. Justru lewat masalah itu kau dipakai Tuhan. Lihat pemanah semakin mundur, maka panahnya semakin jauh. Semakin banyak tekanan, semakin banyak persoalan, semakin banyak tekanan. Yang penting kau asal jangan dirimu cari masalah. Jangan pula semakin banyak persoalan, kau ciptakan persoalan terus. Engkau baik-baik aja, engkau benar jalan hidupmu, tapi ada orang gak suka samamu, ada orang yang merendahkanmu, ada orang yang menyakitimu, terus ditarik terus. Engkau udah buat baik, engkau udah buat benar, ada yang benci, ada yang merendahkanmu, terus kau ditarik. Ketika dilepaskan anak panahnya jauh meleset. Semakin berat tekananmu, biasanya semakin besar rencana Tuhan kepada orang-orang seperti itu. Engkau sedang diproses Tuhan, bersabarlah. Bersabarlah. Aku berdoa setiap saudara dengan iman di hatimu bahwa aku bertekun. Kalau aku bertekun, aku menemukan jalan Tuhan. Kalau aku menemukan jalan Tuhan, aku memperoleh kemenangan. Kalau aku bertekun, aku matang. Kalau aku bertekun, aku semakin disempurnakan. Kalau aku bertekun, aku tidak kekurangan apapun yang Tuhan inginkan kepadamu. Bertekunlah sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.